Hai Sobat Sang Juara. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Adia Anantamarani, NPM aku 264111051. Sebelumnya, kalian udah pernah pasti kan nonton video aku sebelumnya, dan aku kembali lagi di sini dengan mencakup materi seperti kemarin, yaitu matematika bisnis, tapi kita berbeda guys. Di sini materinya yaitu keseimbangan pasar. Jadi, kalian udah tahu belum sih keseimbangan pasar itu apa? Mari di sini kita akan ngejelasin tentang kalian definisi umum, konsep dasar, terus ada contoh-contohnya juga. Let's go guys. Jadi di sini aku akan ngejelasin tentang definisi dan konsep dasar. Jadi keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah kondisi ketika jumlah barang atau jasa yang diminta oleh pembeli sama persis dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada tingkat harga tertentu. Pada titik ini, tidak ada kecenderungan harga untuk naik atau turun. Pasar berada dalam keadaan stabil atau equilibrium. Nah, di sini ada definisi umum sama titik equilibrium. Nah, definisi umum itu ada kondisi di mana jumlah barang yang diminta oleh pembeli sama persis dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada tingkat harga tertentu. Nah, titik equilibrium itu secara grafis ini adalah titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang menghasilkan harga dan kuantitas stabil. Pasti di sini udah pada tahu kan rumus-rumusnya permintaan dan penawaran, karena pada SMA kita juga belajar ekonomi tentang itu. Nah, jadi di sini rumusnya itu ada QD sama dengan QS sama dengan QE, terus ada PD sama dengan PS sama dengan PE. Nah, di sini juga ada keterangannya loh guys. Jadi kita nggak bakalan nanya kayak P itu apa sih keterangannya, D itu apa sih keterangannya, E itu apa sih keterangannya. Nah, di sini ada keterangannya. D itu sama dengan demand or permintaan, S itu sama dengan supply or penawaran, P itu untuk price atau harga, Q untuk quantity or jumlah stok, and E itu equilibrium untuk keseimbangan. Pasti di sini udah pada tahu kan rumus-rumusnya permintaan dan penawaran, karena pada SMA kita juga belajar ekonomi tentang itu. Nah, jadi di sini rumusnya itu ada QD sama dengan QS sama dengan QE, terus ada PD sama dengan PS sama dengan PE. Nah, di sini juga ada keterangannya loh guys. Jadi kita nggak bakalan nanya kayak P itu apa sih keterangannya, D itu apa sih keterangannya, E itu apa sih keterangannya. Nah, di sini ada keterangannya. D itu sama dengan demand or permintaan, S itu sama dengan supply or penawaran, P itu untuk price atau harga, Q untuk quantity or jumlah stok, and E itu equilibrium untuk keseimbangan. Nah guys, di sini ada contohnya nih, ada beberapa contoh kan. Harga barang nih, harga barang itu kita namakan seperti P, tahu kan? Nah, P ini ada apa aja? Ada 1000, 3000, 5000, 7000, dan 9000. Nah, jumlah permintaan itu dinamakan dengan QD, yaitu di sini ada 90 unit, 70 unit, 50 unit, dan 30 unit, serta 10 unit. Nah, di jumlah penawaran atau QS itu ada 10 unit, 30 unit, 50 unit, 70 unit, dan 90 unit. Nah, terus di sini ada visualisasi kurva keseimbangan. Nah, yang pertama ini ada kurva permintaan D. Di situ terlihat kan guys, ada kurvanya di situ, ada yang D ke bawah dan S yang miring ke atas. Terus itu penjelasannya ada kurva permintaan D miring ke bawah atau negatif mewakili konsumen, dan kurva penawaran S miring ke atas atau positif mewakili produsen. Dan titik E atau titik potong market equilibrium yang menunjukkan harga pasar yang efisien. Nah, di sini ada dinamika menuju equilibrium loh. Nah, yang pertama itu ada surplus atau kelebihan, harga di atas equilibrium, produsen menawarkan lebih banyak dari yang jadi pembeli, stok menumpuk memaksa harga turun. Yang kedua ada shortage atau kelangkaan, harga di bawah equilibrium, pembeli ingin lebih banyak dari yang tersedia, persaingan antar pembeli mendorong harga naik. Dan yang ketiga ada kestabilan, pasar akan selalu bergerak kembali ke titik equilibrium melalui mekanisme harga the invisible hand. Ya, itu adalah singkatannya guys, the invisible hand. Selanjutnya itu permintaan dipengaruhi oleh pendapatan selera dan jumlah penduduk, dan penawaran dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, dan faktor alam. Dan yang terakhir yaitu kebijakan intervensi berupa pajak, subsidi, dan regulasi harga. Selanjutnya ada analisis pergeseran kurva.
Nah, di sini ada kejadian ekonomi, pergeseran kurva, dampak harga atau dinamakan dengan P, dan dampak jumlah dinamakan dengan Q. Nah, di kejadian ekonomi itu ada permintaan meningkat, permintaan menurun, penawaran meningkat, dan penawaran menurun. Tapi di pergeseran kurva itu adalah kurva D ke kanan, kurva D ke kiri, kurva S ke kanan, dan kurva S ke kiri. Di dampak harga itu ada naik, turun, turun, dan naik. Dampak jumlah Q itu ada naik, turun, turun. Selanjutnya aku akan ngejelasin tentang intervensi pemerintah, yaitu price ceiling, harga eceran tertinggi atau HET, itu untuk melindungi konsumen dari harga terlalu mahal. Nah, terus ada price floor, harga dasar minimum untuk melindungi produsen agar tidak merugi. Terus ada pajak dan subsidi. Pajak menggeser penawaran ke kiri, yaitu harga naik, dan subsidi menggeser harga ke kanan, yaitu harga turun. Nah, tujuan dari intervensi ini adalah pemerintah campur tangan untuk mencegah kegagalan pasar, mengendalikan inflasi, dan memastikan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Oke guys, jadi sekian penjelasan materi dari aku. The last I say, I'm sorry if I have so many mistake in the material this time. So, the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.